Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Sebab nama Tuhan, nama di atas segala nama. Layak kita puji, layak kita sembah. Sebab kebaikannya sungguh mengatasi segala bumi, sungguh mengatasi segala langit. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mengagungkan Dia, sebab Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kita. Meskipun saudara dan saya lalai dalam menjalankan tugas, tapi ada satu pribadi yang sungguh luar biasa, yang senantiasa setia di dalam melayani kita, mengiring kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, menaikkan sembah kita, menaikkan hormat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama, katakan, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kami tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Amen. Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dengan lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki salibnya. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kami tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan, amin. Oh, Kau tunjukkan Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia. Oh, glory, haleluya. Pujian syukur kami naikkan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Bapa yang setia, yang senantiasa memegang seluruh kehidupan kami. Tangan-Mu tak pernah Kau lepaskan dari genggaman tangan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan, Engkau yang senantiasa setia menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau nyatakan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu layaklah Engkau dipuji, ditinggikan. Sebab bagi nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selamanya, selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu sanggup menolong setiap kehidupan kami. Meskipun kami terkadang lalai dalam menjalankan tugas kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mengimani bahwa ada satu pribadi yang tak pernah meninggalkan kami, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa setia, yang menunjukkan kasih setianya mati di kayu salib bagi kami, menebus setiap dosa kami. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami akan kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan biarlah senantiasa Tuhan, pujian, sorak-sorai yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap memuji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya di hari Minggu ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukur, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setia.
semangat untuk memuji Tuhan. Saya yakin percaya di pagi hari ini kita memiliki semangat yang luar biasa yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita mau menaikkan pujian sekali lagi yang mengatakan bahwa kasih Allah tiada berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Amin. Dan kini tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan melalui firman yang akan disampaikan hambanya. Saya yakin percaya melalui firman ini hidup kita pasti akan dibentuk lebih baik lagi. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba. Dan biarlah senantiasa melalui firman ini kita dibentuk menjadi hamba yang begitu setia di depan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jadikanku hamba setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
Kami ingin Kau Ku Tuhan. ingin Kau Tuhan. Oh, bahkan emas, perak, dan permata. Emas, perak, dan permata Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih sungguh lagi, katakan basuh kami Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Jamah jamah bibir, luruskan hatiku kami rindu. lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata. Emas, perak, dan permata tiada bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan Tuhan Jadikan ku hamba setia kepadamu. sekali lagi, katakan jadikan Tuhan. Jadikan ku hamba setia Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah dipuji, dimuliakan, tentunya Engkau adalah Allah yang sudah hadir bersama dengan kami. Setelah kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan tentunya kami di tempat ini bersama dengan semua umat-Mu yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kami mohon pengurapan Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan turun atas kami. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas kami.
untuk memberikan kami pengertian yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sepanjang pemberitaan firman ini, dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan pimpin berdaulat sepenuhnya. Dan Tuhan berkati setiap perkataan yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba-Mu, Tuhan urapi, dan kuasa-Mu bekerja. Dengan demikian semua yang boleh bersama-sama dengan kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, dan saat ini hati kami terbuka bagi Tuhan. Untuk itu berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk. Iya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kami datang menyapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Secara online kita boleh beribadah tentunya, tapi saya percaya bahwa karya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Dan saat ini tak kalah waktu kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, sekalipun kita dipisahkan ruang dan keadaan, tetapi kita satu di dalam roh. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya secara khusus saya bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang waktu yang kita boleh lalui, bahkan sudah sekitar 4 bulan kita boleh beribadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dengan kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam kesepakatan kita untuk tetap setia di setiap hari Minggu, khususnya untuk ibadah kita di jam 9 pagi sampai dengan selesainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita sudah alami, dari apa yang kita sudah lakukan, biarlah kita senantiasa menjaga kehidupan kita supaya kita tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun tetap setia kepada Tuhan. Banyak tantangan dan rintangan di dalam mengiring Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa memperhitungkan semuanya itu. Dengan demikian tak kalah waktu kita boleh melewati semuanya, maka akan ada cerita, akan ada sesuatu kesaksian yang kita boleh nyatakan bahwa masa-masa yang kita lalui ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu oleh sebab itu, kalaupun engkau boleh mengalami banyak hal, tantangan dan rintangan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali untuk membaca firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak untuk kita membaca dari Maleakhi 2 ayatnya yang ke-17. Saya minta untuk kita semua boleh membuka firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 2 ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan memperhatikan dengan baik dari apa yang kita baca saat ini. Saya mengajak kita untuk kita membacanya. Perikop dari bacaan kita, Tuhan datang untuk menghukum. Baik, kita akan membaca dari ayat 17 saja. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Baik, dari nats yang kita baca kita boleh melihat bahwa Nabi Maleakhi menyingkapkan suatu hal yang menjadi sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Bahwa umat Yahudi saat itu mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan mereka melupakan kebaikan Tuhan. Kita boleh perhatikan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berlalu dari umat Israel. Mereka begitu dikasihi oleh Tuhan. Dari itu saya mau menyampaikan tema pada hari ini, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Amen. Sekalipun di sini dikatakan bahwa perikop yang kita baca adalah Tuhan datang untuk menghukum.
Tetapi saya mau sampaikan tema dari pembacaan kita, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan panjang sabar kepada setiap orang, kepada siapa saja tanpa terkecuali. Terlebih orang Israel, umat Israel. Dia panjang sabar terhadap kesalahan kita. Dia panjang sabar terhadap pelanggaran kita terhadap firman-Nya. Oleh sebab itu, di dalam penyingkapan rahasia firman pada pagi hari ini, saya menyampaikan kepada kita, seringkali mungkin kita adalah orang-orang yang mendukakan hati Tuhan tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, dari ayat yang kita baca ini, kita akan belajar. Dikatakan di sana, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tanpa sadar kita seringkali mendukakan hati Tuhan lewat sikap kita, perkataan kita. Tetapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini berbicara tentang kesabaran Tuhan. Di dalam pelanggaran kita, Tuhan seringkali Dia boleh melihat dan hanya memperhatikan saja. Dengan penuh kesabaran menantikan untuk kalau kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Maleaki menyingkapkan hal ini kepada umatnya yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka telah mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan begini, pada waktu itu umat Israel berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia, namun tetap berdalih. Mereka berkatakan, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia. Kalau kita baca di sini baik-baik, bahwa umat Israel waktu itu mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan panjang sabar untuk menantikan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu Maleaki mengatakan dengan tegas, dikatakan demikian, dengan cara kamu menyangka setiap orang yang buat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan di sini tema berbicara tentang bahwa Tuhan panjang sabar? Karena Tuhan tidak serta-merta langsung menghukum umatnya, tetapi Dia menantikan kalau mereka berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, umat yang dikasihi Tuhan, khususnya pada kita saat ini, kalau kita mungkin adalah orang yang demikian, seringkali kita mendukakan hati Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan panjang sabar untuk senantiasa mengampuni kita. Dia menantikan kita untuk kembali kepadanya. Baik, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-13 dari Maleaki 3, dikatakan begini. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Bahkan dikatakan di sana, bicaramu kurang ajar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh umat pada waktu itu, oleh umat Israel dikatakan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Masih berdalih bahwa kebanyakan di antara kita, bahwa kita sering menginginkan untuk melakukan semua apa yang diinginkan hati kita. Kita melupakan bahwa Tuhan itu baik. Saking panjang sabarnya Tuhan itu, Dia membiarkan kita supaya kalau kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi adakah kita benar-benar menyadar dan kita berbalik kepada Tuhan? Tetapi ternyata banyak umat yang percaya kepada Tuhan, termasuk zaman ini, yang gak mau berbalik kepada Tuhan. Terlalu berat untuk meninggalkan dunia ini, terlalu berat untuk meninggalkan semua keinginan daging ini. Orang Israel itu begitu rupa, tapi Tuhan panjang sabar. Kenapa? Karena umat Israel itu umat pilihan Allah. Di ayat yang kedua dari Maleaki 1 dikatakan begini, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, kata Tuhan, dan tetapi membenci Esau. Ingat bahwa kesabaran Tuhan ada batasnya. Ada waktu di mana Tuhan akan menyatakan sungguh bahwa Dia adalah Allah yang menghakimi. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, karena kesabaran Tuhan yang tidak serta-merta langsung menghakimi kesalahan umatnya, dengan demikian umat Israel pada waktu itu mengatakan bahwa kembali kepada Maleaki 2 ayatnya yang ke-17,
dikatakan setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah ia berkenan. Bahkan orang Israel pada waktu itu, umat Israel mengatakan bahwa dengan berbuat jahat pun, bahwa ternyata Tuhan tidak serta-merta langsung menghakimi. Dan mereka mengatakan dengan berbuat jahat pun, ya, dikatakan baik. Karena demikianlah bahkan Tuhan berkenan kepada orang yang berbuat jahat. Ini sesuatu hal penghinaan terhadap Tuhan. Nah, oleh sebab itu baik-baik kita perhatikan, ya. Baik-baiklah kita perhatikan. Seringkali kita sudah menghina Tuhan. Bahkan kita setuju. Coba kita perhatikan di ayatnya yang di Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-14. Ini saya akan bolak-balik di Maleakhi 1, Maleakhi 2, Maleakhi 3. Dikatakan ayat yang ke-14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja jujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Di dalam hal inilah kita perhatikan bahwa banyak orang ini menjadi suatu pemikiran mereka seakan-akan karena Tuhan tidak serta-merta menghakimi kesalahan umatnya, lalu dikatakan di sana bahwa dia setuju dengan kesalahan. Bahkan Tuhan mengatakan di sini, bahkan mereka mengatakan di sini, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Karena Tuhan tidak serta-merta langsung menghakimi kesalahan umatnya. Lalu mereka berkata bahwa mereka di dalam perbuatan jahat seakan-akan itu disetujui oleh Tuhan. Di dalam hal inilah banyak orang yang akhirnya dia larut di dalam kesalahannya. Dia senang dengan kesalahannya. Karena apa? Karena seakan-akan Tuhan tidak langsung mengadili. Dan disitulah yang saya katakan bahwa Tuhan panjang sabar. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak akan lalai di dalam keputusannya. Suatu kelak nantinya akan dia hakimi. Sekalipun saat ini kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan setuju dengan perbuatan kita yang jahat, karena dia tidak menghakimi kesalahan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hal itu sampai akhirnya. Dia menyatakan keputusannya. Saya hanya pesan kepada kita, jangan sampai Tuhan melakukan apa menurut keputusannya sebelum kita bertobat. Jangan sampai Tuhan bertindak sesuai dengan keputusannya sebelum kita kembali kepadanya. Di dalam hal inilah kita boleh perhatikan. Ada banyak orang yang saat ini mungkin dia lupa. Kalau dia lupa, baliklah kepada Tuhan. Kembalilah, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dia akan pulihkan segala sesuatunya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi ke Maleakhi 1. Dikatakan di ayat yang ketiga, tetapi Allah itu membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kalau Tuhan sudah mengambil sikap, ingat baik-baik, jangan sampai kita lalai dan kita tidak kembali kepadanya, atau kita tidak kembali bertobat sungguh-sungguh, akan menjadi sangat sulit. Dan oleh sebab itu dikatakan di ayat yang keempat, apabila Edom berkata, dalam hal ini Edom adalah Esau, ya. Kenapa disebut Edom? Edom itu adalah keturunan Esau. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Coba perhatikan baik-baik. Sekalipun sudah dihancurkan, masih tetap degil. Banyak orang yang senantiasa, yang selalu berpikir bahwa kita akan bangkit kembali. Dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan suatu apa yang mungkin dia anggap bahwa dia mampu untuk melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia 29, Yeremia
17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan inilah jangan sampai terjadi seperti itu. Seperti yang dikatakan di ayat yang keempat ini. Apabila Edom berkata, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali leruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan. Dikatakan demikian, maka beginilah firman Tuhan. Mereka boleh membangun tetapi aku, kata aku di situ huruf besar, artinya Allah akan merobohkannya dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa karena kediligilan orang Israel, ya umat Israel, umat yang dikasihi Tuhan, maka keselamatan itu sampai ke seluruh bangsa di muka bumi dan termasuk kita Bapak Ibu. Karena kedegilan orang Israel lah maka keselamatan itu sampai kepada kita. Dalam Roma 11 ayat yang ke-11 di sana, minta tolong coba bacakan. Nama bacakan. Roma 11 ayatnya yang ke-11, dari situ kita boleh baca lebih lanjut. Ada hal-hal berkaitan dengan masalah keselamatan. Di sini bahwa umat Israel itu adalah umat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah. Jadi dia panjang sabar terhadap umat yang dikasihinya. Tetapi kembali lagi kepada kita saat ini, bahwa kita ini adalah anggur yang dicangkokkan, ranting yang dicangkokkan. Dan oleh sebab itu jangan berbangga hati kalau kita boleh mengenal Tuhan saat ini. Ya ingatlah bahwa kalau kita saat ini boleh mengenal Tuhan itu karena orang umat Israel yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi saluran bagi bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Coba bacakan. Roma 11 ayat 11. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sampai di situ dulu. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan jatuh? Dikatakan bahwa sekali-kali tidak. Kalaupun umat Israel tersandung, mereka akan kembali lagi. Mereka akan ditarik lagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada maksud dan rencana Tuhan untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di dalam hal inilah kenapa sampai akhirnya kita ini mengenal Tuhan. Karena kedegilan umat Israel, ya, maka keselamatan sampai ke seluruh pelosok bangsa, ke bangsa-bangsa di dunia ini. Dan oleh sebab itulah mari perhatikan dengan baik bahwa kita ini hanya ranting yang dicangkokkan. Kita bukan yang menopang itu, tetapi akarlah yang menopang kita. Dan dikatakan di sana bahwa karena begitu besar, saya mau katakan bahwa Allah itu penuh belas kasih. Dia panjang sabar. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, pelanggaran umat Israel, pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Di dalam pertobatan semua bangsa. Ini adalah trik dan teknis Tuhan. Untuk supaya membuat cemburu umat Israel. Supaya mereka pun kembali datang kepada Tuhan. Dan dengan demikian bahwa keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini ada amanat agung yang dikatakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kembali lagi. Ada rencana Tuhan di dalam semuanya itu. Baik, kita baca lebih lanjut ayat yang ke-12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Dikatakan di sana. Dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Ini luar biasa. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia.
Kembali saya bacakan. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang pun juga kudus. Termasuk kita yang ranting ini. Dan karena itu apabila berapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkinkah kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas? Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu telah tercacat karena iman. Jangan kamu sombong tetapi takutlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa dari apa yang kita dapat bahwa ternyata kedegilan umat Israel, penolakan umat Israel terhadap Tuhan itu adalah untuk kekayaan bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Dan oleh sebab itu kalaupun saya menyampaikan pada pagi hari ini sehubungan bahwa bicara mereka, sikap mereka, kelakuan mereka itu menyusahkan hati Tuhan. Tetapi ternyata di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya supaya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan oleh sebab itu kembali lagi saya akan masuk kepada Maleakhi 2 ayat yang ke-17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan mereka setuju dengan berbuat jahat pun bahwa itu adalah berkenan di mata Tuhan. Tetapi ingat bahwa hal itu diizinkan Tuhan supaya keselamatan terjadi kepada saudara dan saya. Dan kita patut bersyukur jika kedegilan umat Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi ingatlah, umat Israel akan dipanggil kembali kepada pangkuan Bapa, kepada pangkuannya, karena mereka adalah umat pilihan, mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah umat yang kudus, yang sebenarnya dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita berbangga takal waktu saat ini kita adalah orang yang bisa mengenal Tuhan. Ingat, kita hanya ranting yang dicangkokkan. Bukan kita yang menopang ranting itu, tapi kita hanya ranting yang cangkokkan. Banyak orang yang membuat pelanggaran, bahkan menolak firman Tuhan. Sehingga akhirnya mereka berkata seakan-akan dengan penolakan mereka, itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Maka mereka setuju dengan orang yang berbuat jahat. Kalau kita perhatikan kembali di ayat yang ke-15 dari Maleakhi 3. Oleh sebab itu kita menyebutkan berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Oh, coba perhatikan dengan baik. Disinilah sebenarnya banyak orang yang akhirnya dia lupa bahwa Tuhan itu panjang sabar. Kita membaca firman Tuhan seakan-akan tidak berlaku buat kita. Kita hanya sekedar membaca mengetahui, tapi kita adalah pelanggar dari firman itu. Kita adalah pelanggar dari firman itu. Kita tahu bahwa kita harusnya berbuat demikian, tapi kita melanggar. Itulah yang dilakukan umat Israel waktu itu. Tapi bersyukurlah bahwa pelanggaran mereka menjadi keselamatan bagi kita. Tapi seberapa dengan kita yang paham tentang hal ini? Bahwa kita itu harus melekat kepada cabang yang kokoh itu, yang asli. Kita ini hanya cangkokan saja. Tapi bersyukurlah kalau engkau berpegang teguh kepada firman itu. Tapi seberapa jauh kita berpegang kepada firman. Justru kalau waktu kita tahu firman Tuhan dan kita tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak di antara kita akhirnya pada waktu dikena kutuk. Inilah yang berbahaya. Pada waktu kutuk terjadi dalam kehidupan kita. Baru kita berkata ternyata Tuhan itu benar-benar baik. Tapi saya mau sampaikan. Jangan sampai kutuk terjadi terhadap kita. Kemudian kita sadar. Sebelum kena kutuk kepada kita, sadarlah. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Kita masuk ke Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16. Harusnya demikian kira-kira.
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani dan mereka sama seperti aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali kebenaran antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Artinya nantinya kalau kita hidup benar-benar dalam Tuhan, kita akan tahu kita adalah umat pilihan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Tak kala waktu kita sungguh-sungguh untuk mau berpegang kepada janji firman-Nya, kita akan disebut berbahagia. Di Maleakhi 3 ayatnya yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semuanya. Siapapun kita yang terus berpegang, berketapan hati untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Pegang dengan baik janji Tuhan, pegang dengan baik firman Tuhan, lakukan semua apa yang kau anggap benar dan jangan lalai untuk melakukannya. Banyak orang yang lalai di dalam apa yang harusnya dia lakukan. Tetapi dia menganggap seperti umat Israel waktu itu. Mereka menganggap sepi akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka tidak setia untuk berpegang kepada janji firman Tuhan. Dengan demikian bahwa mereka akhirnya dibuat bermasalah. Tetapi kembali lagi, Tuhan sabar terhadap pelanggaran kita. Oleh sebab itu tema kita pada hari ini, Tuhan panjang sabar. Demikian pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua yang saat ini sedang bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Bagi kita jemaat Philadelphia. Baik, jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Pegang baik-baik firman Tuhan. Itu. Kalau engkau mengetahui firman itu, pegang baik-baik dan lakukan firman itu. Jangan lalai untuk melakukannya. Sebab kalau engkau lalai melakukannya, Tuhan sabar. Tapi ada waktu di mana Tuhan akan melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai Tuhan yang menghakimi. Karena perikop yang kita baca, Tuhan datang untuk menghakimi. Artinya Tuhan tidak lalai untuk menghakimi sebagai firman-Nya, sebagai keputusan yang terakhir. Demikian firman Tuhan, demikian semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu karena tentunya pagi hari ini kami sudah boleh datang beribadah kepadamu. Untuk meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan di dalam ibadah kami ada firman-Mu yang berbicara bagi kami. Supaya kami benar-benar mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Harusnya kami taat kepada firman, berpegang kepada ketetapan firman-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengan demikian kehidupan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan disebut kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, hamba berdoa supaya semua yang boleh sama-sama dengan kami yang sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa supaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada yang lalai untuk melakukan apa yang ia tahu. Bahwa dia berpegang kepada firman yang menopang dia, yang memberkati dia. Dengan demikian tak kala waktu ia sungguh-sungguh percaya dan melakukannya. Hamba berdoa supaya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pada pagi hari ini kami boleh menerima firman, mengaminkannya. Biarlah
firman-Mu diperdagingkan bagi kami dan kami dapat melakukannya dengan baik. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada para pelayan. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Ya. 6 nomor rekening 1560002550582 atau ke atas nama Windayanti, bendahara kita, ke rekening BCA 23013596642. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor WA 0813 8733 000. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti jam 11 akan ada live streaming yang ibadah minggu lalu akan diputar di YouTube. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di depan Tuhan. Dengan yakin percaya semuanya akan terkabulkan tepat indah pada waktu Tuhan yang Tuhan tentukan. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Sekali lagi katakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, benar Engkau lebih besar dari segalanya. Itulah yang membuat kami terus bergelora, semangat untuk melayani Engkau Tuhan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah yang berjalan begitu luar biasa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengerjakan itu bagi kami.
Dan biarlah segala yang boleh kami lakukan, pujian, penyembahan, itu menjadi dupa yang harum bagimu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh menguatkan kami Tuhan. Supaya kami tidak bermain-main lagi dalam mengiring Engkau Tuhan. Supaya kami boleh menerima kasih anugerah ini Tuhan lebih setia lagi, serius lagi untuk melayani Engkau. Karena melayani adalah panggilan tertinggi di dalam hidup pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Baik dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, bahkan untuk negara kami, bangsa kami ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan di setengah situasi COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak pergolakan, banyak permasalahan, banyak pergumulan. Tapi kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Biarlah belas kasihan-Mu terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah nyatakan hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu, lawatan-Mu. Karena saat ini Tuhan, firman-Mu, Injil sudah diberitakan di seluruh pelosok bangsa ini, bahkan di seluruh pelosok dunia ini Tuhan, melalui live yang sudah dilakukan di mana-mana ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu, apapun yang sudah terjadi yang Kau izinkan, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah melalui keadaan ini ada banyak jiwa Tuhan yang boleh datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami tahu Tuhan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku hanya Engkau juru selamat dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, yang sakit Tuhan, biarlah saat ini oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Bahkan jika ada permasalahan yang kami hadapi, apakah itu masalah ekonomi, keuangan, atau masalah keseharian kami, anak sekolah yang harus sekolah berjuang di dalam studi mereka, kami percaya selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGV Philadelphia. Siapapun yang mengalami masalah sakit penyakit saat ini sudah terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan semua jemaat ini Tuhan yang dalam pekerjaan, hari-hari kami mencari nafkah. Kami percaya Tuhan, selama kami berseru kepada Tuhan, selama kami berdoa, selama kami menyembah Tuhan, Engkau akan membela kami, menopang segala kehidupan kami. Hari lepas hari, makan kami sesungguhnya terjamin di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan pada saat ini. Bahkan untuk tempat ini, untuk lingkungan kami Tuhan. Dari tempat ini kami boleh memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua hamba-hamba-Mu juga Engkau pakai pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan pakai mereka, bahkan Engkau mengurapi mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Dan kami terus berdoa untuk minggu-minggu ke depan, untuk ibadah yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus melakukan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah-rumah, di tempat di mana yang Tuhan izinkan kami boleh beribadah, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Jika Engkau sudah mengantarkan kami dengan selamat pada pagi hari ini, Engkau juga akan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan pertolongan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sudah sampai kepada cara penghujung, yaitu kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita akhiri, tentunya saya akan minta berkat dan daripada Tuhan bagi kita semua yang saat ini turut ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Untuk itu arahkan hati kita, angkat tangan kita untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kita semua yang diberkati kita katakan amin. Segala puji syukur bagimu, ku
tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.